Selanjutnya untuk tanggal 22 Oktober 2025. Aku merasa saat ini dia sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan dia dengan yang lain, ya. Dia memiliki pasangan yang lain yang tidak kamu ketahui dan aku merasa dia lagi sedang ini loh guys, dia sedang berusaha untuk melupakan semua yang sudah terjadi, ya. Apa yang terjadi di antara dia dan kamu. Dia berusaha untuk berdamai dengan sosok yang bersama dia dan sepertinya dia sekarang ini banyak dikelilingi orang baru ya. Dia berusaha untuk membuka koneksi dan memperbanyak pertemanan dia, networking dia untuk supaya dia bisa move on dari kamu dan juga menambah pundi-pundi keuangan dia gitu loh. Ya, dia berusaha untuk mengikhlaskan kamu, dia berusaha untuk bahagia. Bisa juga kamu melihat dia ya di sosial media atau kamu bertatapan dengan dia, berpapasan dengan dia, kamu melihat dia tersenyum di sini ya. Memang dia saat ini benar-benar ingin mengikhlaskan semua yang sudah terjadi di antara dia dan kamu. Ya, dia sangat menjaga reputasi dia di sini karena bagi dia memperjuangkan kamu itu begitu sulit, makanya dia memilih sosok yang lain. Dia nggak mau ribet, dia nggak mau stres, dia maunya yang gampang, yang dia pikir sosok lain ini lebih mudah diperjuangkan dan satu frekuensi dengan dia. Ya, selain ada sosok lain ini selain ada orang-orang baru ya, entah pertemanan atau rekan kerja gitu loh ya. Dia lagi happy-happy di sini, lebih banyak mengikuti kegiatan sosial gitu ya dan memperbaiki hubungan dia dengan keluarganya dan orang tua dia. Ya, berusaha bahagialah dia. Dia nggak mau kayak terus-terusan cuman sedih mikirin kamu. Nah, sedangkan kamu juga berusaha bahagia, berusaha untuk memaafkan semua yang sudah terjadi, tapi kamu nggak habis pikir, kamu heran ya, kok bisa dia ya me menumbalkan kamu demi kebahagiaan dia dan keluarganya. Ada kecurangan di sini ya, ada kecurangan di mana ketulusan kamu dibuat main-main oleh dia gitu loh. Ada rasa yang tidak ikhlas meskipun kamu sudah mengikhlaskan ya. Kamu masih kepikiran terus bagaimana cara dia mengkhianati kamu, menguras energi kamu ya, diberikan kepada keluarganya, entah uang, waktu, tenaga yang kamu berikan kepada dia yang sia-sia di sini. Namun demikian kamu juga masih berharap berdoa yang terbaik lah untuk dia ya, supaya dia bahagia dengan keluarganya. Kamu luar biasa di sini. Ya, walaupun kamu dicurangi, dikhianati, kamu berusaha untuk tetap mengontrol emosi kamu. Ya, berusaha untuk menyembuhkan dirimu, ya, berusaha untuk menerima apa semua yang sudah terjadi. Ya, kamu berusaha move on loh di sini. Ya, kamu yakin semua akan baik-baik saja dan kamu masih yakin bahwa kedepannya masa depan kamu akan lebih baik daripada yang sekarang. Ya, selanjutnya. Oh, ada 10 api dan 8 pedang, 8 udara. Nah, guys, senyuman dia hanya kepura-puraan saja. Sebenarnya dia cukup stres dengan pekerjaan dia saat ini dan ada seseorang yang take him for granted gitu, memanfaatkan dia habis-habisan, memeras tenaga dia, memeras skill dan kepandaian dia di sini. Kalau kalau ingin ini ya, kalau kamu ingin tahu dia ini lagi stres berat loh. Ya, dia lagi stres berat. Di luar memang dia tersenyum, happy, ya have fun, mungkin di tempat keramaian, tapi di batinnya dia tersiksa. Ya, dia tersiksa, dia dimanfaatkan, dia kurang dihargai di sini, dia diperas habis-habisan tenaga dia. Ya, ada seseorang yang memanfaatkan dia dan kurang ini ya kurang bijak gitu loh. Dia cukup stres di sini, dia bekerja siang malam hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Ya, dia melihat kamu di sini. Ya, dia pikir kamu akan lebih bahagia tanpa dirinya. Ya, jadi senyuman dia itu hanya pura-pura saja. Kenapa? Karena dia juga malu gitu loh kalau semua orang tahu masalah dia yang sebenarnya. Ya, bahwa dia itu menderita batin. Ya, perpisahannya dia dan kamu membuat dia sangat tertekan dan menderita dan malah keadaan dia semakin runyam. Ini bisa juga karena karma. Karma dia menyakiti kamu dan memanfaatkan kamu lalu pergi begitu saja, malah memperbaiki hubungan dengan sosok yang lain. Ya, ini nyawa dia tuh hampir melayang loh. Dia kayak kurang tidur, kurang istirahat ya. Dia bekerja siang malam tanpa henti dan seseorang yang bersama dia ini memanfaatkan dia gitu loh. Ya, itu. Jadi senyuman dia itu hanya pura-pura belaka. Ya, di depan layar tersenyum, di belakang layar
kacau balau dia, hampir ingin menyerah, putus asa sebenarnya. Mungkin kamu melihat muka dia seperti bengep ya, seperti ingin menangis gitu, padahal dia senyum. Bisa juga dia ini kadang-kadang senyum, kadang-kadang menangis. Kayak gitu guys, mood swing ya. Intinya dia stres, capek dengan gaya rutinitas kehidupan dia yang masih terjebak di old pattern, pola lama di mana dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, mengekspresikan dirinya dan menyalurkan skill dia. Nah, 8 tongkat di mana kamu trauma berat ya. Trauma di sini. Ya, meskipun kamu tidak peduli, kamu trauma gitu. Bagaimana cara kamu bisa melupakan dia? Karena faktanya meskipun kamu nggak memikirkan dia, siang, malam, pagi, sore, ya 24/7 kamu selalu memikirkan dia tanpa henti loh. Bahkan kayak kamu jatuh sakit karena setelah mengetahui semua kebenaran bahwa dia curang terhadap kamu. Membuat cukup kamu trauma dan kayak kamu ini loh, nggak mau lagi mengenal siapapun gitu loh. Kamu nggak ingin peristiwa ini terjadi lagi ke kamu. Ya cukup ini loh, bener-bener menyakitkan ya, nggak bisa diungkapkan kata-kata. Mungkin kamu sering menangis ya, setelah tahu mengetahui semua kebenaran bahwa dia menjijikkan ya, dia bermain kotor di belakang kamu. Ya, tapi kamu nggak bisa membenci dia. Kamu sering sakit mikirin dia, mungkin kamu sering sakit kepala, sering tiba-tiba lemes, kehabisan tenaga, kamu lebih ingin menyendiri dan beristirahat gitu ya. Semenjak kamu mengenal dia, gaya hidup kamu juga berubah, di mana kamu lebih berhati-hati untuk mengenal orang lain atau percaya pada siapapun. Cukup menderita trauma di sini, mental illness ya. Bahkan kamu juga gagal konsentrasi pada kehidupan sehari-hari kamu karena kamu terus-menerus memikirkan dia walaupun kamu tidak mau memikirkan ya. Dia pun sama, dia membuka semua koneksi, membuka pertemanan baru ya demi bisa untuk melupakan kamu dan membuktikan pada kamu bahwa dia itu bukan pecundang gitu loh. Ya, dia melihat kamu di sini. Di antara keramaian dia mencari-cari kamu. Dia mencari kamu di mana-mana. Dia tidak menemukan kamu di sini. Dia ada di dalam hatinya. Kamu itu ada di dalam hati dan pikirannya dia, bukan di luar dirinya. Ya. Oh. Di sini dia sibuk, guys. Ada kerjaan tambahan part-time, entah relokasi ya, ada ini loh, pekerjaan yang sangat dibebankan kepada dia, ditambahkan tanggung jawab yang bukan tanggung jawab dia gitu. Karena dia dimanfaatkan di sini ya. Kok dia merasa ada yang janggal gitu loh dengan keadaan dia, di mana dia tidak diperlakukan adil atau gajinya yang kurang, ya kurang dihargai gitu loh. Banyak tenaga yang dia keluarkan tapi pendapatan yang dia ini ya yang dia raih itu kurang gitu loh. Ya karena masih ada kebocoran energi dari kamu gitu. Dia tidak menghargai kamu. Hati dia, batin dia di mana dia tidak menghargai kamu, dia akan terus tidak dihargai orang-orang di sekitar dia. Dia akan dipandang remeh di sini. Ini adalah karma, ketidakadilan dia terhadap kamu. Dia diperlakukan orang-orang seperti dia memperlakukan kamu, guys. Ya, tidak ada ya energi, tidak ada yang gratis. Jadi kamu chill, relax ya. Nggak perlu kamu menyumpahi dia atau itu ya mengutuk dia. Karma itu akan bergerak sendiri gitu. Itu hukum alam, the law of universe. Ya, he feel like something wrong with his life. Nobody treat him right di sini. Nggak ada yang adil sama dia. Nah, kamu juga di sini. Kamu kayak udah ya, kamu kaget sekaget-kagetnya ya. Ternyata dia ada orang lain. Ternyata dia membahagiakan orang lain setelah dia mengambil energi kamu. Ya, kamu kaget sekaget. Bisa juga banyak dari kalian yang jatuh sakit setelah mengetahui semuanya. Kaget seperti dibanting ke jurang. Ya, tapi ini awal kebahagiaan kamu loh, awal new chapter ya. A blessing disguise di mana musibah ini akan menjadi sebuah berkah yang besar untuk kamu bisa benar-benar memulai new pattern ya, masuk pola baru. Ya, kamu akan bersyukur di sini walaupun hari ini kamu menangis hebat, memikirkan dia, kamu hampir menyerah, merasa semuanya sia-sia, hidup kamu nggak ada artinya. Ini awal baru kamu untuk menemukan cahaya Tuhan atau kebahagiaan tertinggi kamu, menemukan misi jiwamu, ya. Dia nggak bahagia, guys. Dia nggak akan bahagia sebelum dia meminta maaf kepada kamu. Nah, dia keinget kamu terus-menerus, dia keinget kamu terus-menerus.
koneksi-koneksi yang dia buka dengan orang-orang baru, entah orang-orang yang gatel dengan dia, itu nggak ada gunanya. Itu hanya jebakan 3 dimensi. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia menginginkan kamu, dia sangat menginginkan kamu. Dia merasa kamu adalah cinta terbaiknya dia. Dia merasa hanya kamu yang bisa mengisi relung jiwanya, yang benar-benar mengerti dia gitu loh. Ya, dia selalu ini berfantasi dengan kamu di antara keramaian, di antara sela-sela kesibukan, di mana dia harus mengambil keputusan-keputusan penting yang dia pikirkan itu kamu. Ya, kamu terus-menerus hidup di hatinya dia, di jantungnya dia. Nah, dia tuh stres gimana cara melupakan kamu. Ya, dia berharap bisa ketemu kamu loh. Di antara keramaian yang dia cari-cari itu kamu. Ya, dia merasa orang-orang di dekat dia itu semuanya mirip kamu. Ya, the judgment karma. Oh, kamu berusaha untuk memaafkan dia di sini. Ya, kamu mau menerima dia kembali asal dia berubah tidak lagi seperti yang dulu. Sebenarnya gini guys, ini juga karma kamu loh. Karena karma kamu ya, karena dia adalah kamu adalah dia. Cara dia menyakiti kamu adalah cara kamu menyakiti orang-orang termasuk orang tua kamu. Ini adalah karma ya, bertemu dia adalah karma perbuatan kamu di masa lalu terhadap keluargamu atau orang yang kamu kenal. Ya, cara dia mencintai kamu adalah cara kamu mencintai dirimu sendiri. So, jadi hari ini pertanyakan, ya, apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri? Jangan tanya ke dia apakah dia mencintai kamu. Itu nggak ada gunanya, sayangku. Ya, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah memperlakukan dirimu dengan baik? Apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri? Apakah kamu sudah memaafkan orang tua kamu? Semua tentang kamu, bukan tentang dia. Ya, ini karma kamu sendiri loh, karma dari dimensi masa lalu kamu. Kalau kamu belum membersihkan energi masa lalu, ini akan terus polanya terulang ya. Tapi ini akan putus ya. Kehancuran ya, dia dihadirkan Tuhan itu untuk memutus pola lamamu. Ya, supaya karma kamu habis, sisa-sisa karma kamu di masa lalu itu habis. Ya, kamu ini banyak masalah tapi terlihat tenang loh. Kamu tidak menghiraukan gunjingan-gunjingan orang terhadap kamu. Ya, kamu nggak peduli di sini, kamu ingin memperbaiki dirimu, kamu ingin membuktikan pada dia bahwa penilaian dia terhadap kamu itu salah. Ya, bukan kamu tidak ingin berkembang, tapi karena pola asuh dari orang tua kamu membuat kamu takut gitu loh untuk menjadi dirimu sendiri juga gitu. Ya, aku merasa dia ingin bertemu kamu dan kamu juga ingin bertemu dia. Kamu ingin tahu gitu loh, apa sih yang sebenarnya terjadi pada dirinya sehingga dia tega ya sanggup menumbalkan kamu demi kebahagiaan keluarganya. Betapa bodohnya dia membuang orang yang sangat mencintai dia. Dia menyesal sebenarnya. Dia menyesal keadaan dia nggak baik-baik saja. Ya, dia itu hampir menyerah loh. Dia juga ingin mengakhiri semuanya ya karena keadaan dia tidak semakin baik-baik saja. Nah, dia berharap, dia ingin bicara ke kamu, dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan adil. Dia berharap bisa berbicara dengan kamu leluasa gitu. Tapi karena ada orang lain di antara kalian yang menghalangi hubungan kalian, dia tidak bisa berkomunikasi kepada kamu. Namun demikian, ya meski demikian, dia setiap hari tuh pengen banget ngomong ke kamu gitu loh. Makanya dia terus-terusan ini ya. Dia kepoin stalking kamu karena sebenarnya banyak hal yang ingin dia omongin ke kamu gitu loh, bahwa sebenarnya dia tidak ada niat untuk menyakiti kamu, tetapi semua terlanjur terjadi, semua terlambat, keadaan dia nggak baik-baik saja, dia nggak bisa memperjuangkan kamu saat ini karena dia sendiri remuk hancur ya, dia aja disedot di energi vampir di dekat dia di sini. Dan kamu mulai bisa menerima keadaan di sini meskipun kamu mengganjal ya. Karena diperlakukan tidak adil, kamu berusaha untuk menerima gitu loh. Ya ada kabar baik di sini di mana karir kamu akan semakin bagus. Ya, kamu akan banyak dukungan gitu loh. Ada seseorang juga yang membantu kamu dan mendapatkan peluang dan karir yang lebih baik ya. Aku merasa kamu berusaha untuk stabilkan energi atau emosi kamu. Ketika emosi kamu stabil, rezeki kamu pun stabil di sini. Bahkan ada orang yang akan membantu kamu di sini untuk kamu healing. Bisa juga kamu akan ketemu soulmate kamu, ya seperti itu guys. Ya dia pengen ngomong ke kamu tapi nggak bisa karena ada sosok yang menghalangi hubungan kalian berdua. Jadi oleh ini kenapa dia hanya bisa memantau kamu terus menerus karena ya kalau chat sama kamu itu bisa menyebabkan masalah yang lebih besar.
ya. Itu perasaan dia dan kamu akhir-akhir ini yang sebenarnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di readingan berikutnya ya.